Baghdad di masa lampau bagai New York di masa sekarang. Kota metropolitan yang teramat indah dan megah di kala Eropa suram dan gelap. Kita akan menyibak salah satu keindahannya melalui sebuah kisah seorang raja seribu negeri yang berhasil mengantar Baghdad mencapai kejayaannya. Tak banyak, tapi yang sepenggal saja. Bagaimana kisahnya saat bertemu seseorang yang membuatnya menangis terseduh-seduh. Padahal orang tersebut pakaiannya seringkali compang-camping, lusuh, rambut dan janggutnya pun tak terurus. Baghdad, kota bagi para penuntut ilmu dan para cendekiawan ini pun tak pernah luntur sedetik pun dari keindahannya. Ia menjadi primadona dan pusat peradaban, tak hanya Islam, tapi dunia. Benar, Baghdad di masa puncak kejayaannya. Ia juga menjadi pusat pemerintahan Islam dipimpin oleh seorang khalifah. Kala itu, sang khalifah dan rombongan menunggangi kudanya dan lewat di sebuah pemakaman umum. Terlihat sosok lelaki di sebelah sana, bajunya compang-camping dan lusuh, rambut dan janggutnya pun terlihat tak terurus. Dia sedang duduk termenung di kuburan. Namanya Bahlul. Nama yang disematkan warga Baghdad karena ia dianggap gila, bukan tanpa sebab. Wahai Bahlul, kapan kau sembuh dan bisa berpikir dengan benar? Tanya sang khalifah dengan nada mengejek. Mendengar hal itu, sang empu yang ditanya beranjak dari duduknya dan berlari naik ke atas pohon. Lalu dia memanggil sang khalifah dengan sekuat suaranya dari atas pohon. Wahai Harun yang gila, kapan kau sembuh dan bisa berpikir dengan benar? Tanyanya balik. Maka sang khalifah menghampiri pohon dengan menunggangi kudanya dan berkata, siapa yang gila? Aku atau engkau yang selalu duduk di kuburan? Tanya sang khalifah lagi. Aku berakal dan engkau yang gila, jawab Bahlul tegas. Bagaimana bisa? Tanya sang khalifah lagi. Karena aku tahu bahwa istanamu akan sirna dan kuburanmu ini akan tetap ada. Maka aku memakmurkan kubur sebelum istana. Dan engkau hanya fokus membangun istanamu dan melupakan kuburmu. Sampai-sampai engkau takut untuk dipindahkan dari istanamu ke kuburanmu. Padahal engkau tahu bahwa kau pasti akan masuk ke dalam kubur. Maka katakanlah wahai Harun, siapa yang gila di antara kita? Bergetarlah hati sang khalifah. Khalifah yang bergerak Amirul Mukminin ini pun terisak. Air matanya tumpah ruah hingga janggutnya basah kuyup. Beliau adalah Harun ar-Rasyid. Demi Allah, engkau yang benar. Tambahkan nasihatmu untukku, wahai Bahlul. Seseorang yang dipanggil Bahlul itu pun menjawab, cukup bagimu Al-Quran, maka jadikanlah pedoman. Apa engkau memiliki permintaan, wahai Bahlul? Tawar sang khalifah. Iya, aku punya 3 permintaan. Jika engkau memenuhi, aku akan berterima kasih padamu. Mintalah, tambahkan umurku. Aku tak bisa. Jaga aku dari malaikat maut Israel. Aku tak bisa. Masukkan aku ke dalam surga dan jauhkan aku dari api neraka. Aku tak bisa. Ketahuilah bahwa engkau ini seorang hamba dan bukan seorang raja. Maaf, aku tidak punya keinginan darimu, ujar Bahlul memberi nasihat lagi dan pergi meninggalkan sang Khalifah Harun ar-Rasyid rahimullah. Sepertinya kita telah salah persepsi. Pernah dengar ucapan ente Bahlul? Nah, penyebutan kata Bahlul selalu saja diperuntukkan untuk mensimpati orang yang bodoh. Padahal sesungguhnya Bahlul itu orang yang bijaksana. Nama aslinya Abu Wahib Buhlul bin Umar bin Al-Mughira Al-Majnun. Ia adalah seorang qadi, hakim, dan cendekiawan. Beliau digelari gila karena kecerdasan beliau terlalu tinggi, baik secara intelektual maupun spiritual. Sehingga biasanya orang-orang awam pun tidak mengerti apa yang ia senandungkan dan apa yang ia perbuat. Pesan utamanya, jangan menilai buku dari covernya. Klasik, karena terkadang seorang raja pun hanya memikirkan dunia, sementara sang miskin yang sering berantara di jalanan malah memikirkan akhirat. Kisah ini mengajarkan pada kita ketika kita sudah masuk dalam kubur alias meninggal, harta, jabatan, istana yang megah, kuda yang gagah berani dan perkasa tak berarti apa-apa. Demikianlah karena yang akan kita bawa hanyalah amalan-amalan kita. Dan sesungguhnya akhiratlah yang kekal. Jadi jangan terlena dengan duniamu, tapi kumpulkanlah bekal akhiratmu. Terakhir, setiap kita adalah guru bagi kehidupan ini. Maka ingatlah pepatah unjur. Lihat apa yang disampaikan, namun jangan lihat siapa yang menyampaikan.